Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mutia. Saya mahasiswi di Universitas Mercu Buana Menteng, jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membawakan atau mengulik tentang sisi kecurangan pelaporan keuangan PT Jiwasraya. Di PPT saya ada sedikit kesalahan, jadi akan dibetulkan melalui lisan. Jadi PT Jiwasraya adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi. Di bidang asuransi, dibangun tepatnya pada 31 Desember 1859, didirikan dengan akte notaris oleh William Henry Herclots nomor 185. Pada tahun bangun tepatnya pada 31 Desember 1859, didirikan dengan akte notaris oleh William Henry Herclots nomor 185. Pada tahun 1957, perusahaan asuransi jiwa milik Belanda ini yang ada di Indonesia dinasionalisasi sejalan dengan program Indonesianisasi perekonomian Indonesia. Pada tanggal 17 1957, perusahaan asuransi jiwa milik Belanda ini yang ada di Indonesia dinasionalisasi sejalan dengan program Indonesianisasi perekonomian Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1960, NILLMIJ, yaitu nama Belandanya dari PT Jiwasraya ini. Pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal 17 bulan Desember, NILLMIJ Fund 1859, yaitu singkatan nama Belanda dari PT Jiwasraya ini, dinasionalisasi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 dengan merubah namanya menjadi Perusahaan Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Pada tahun 2019, Jiwasraya terkena kasus yang awal mula dilaporkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN periode 2014 sampai 2019 yang bernama Rini Sumarno ke Kejaksaan Agung. Kasus ini ia laporkan pada 17 Oktober 2019 silam. Kasus yang dialami oleh PT Jiwasraya adalah kasus gagal bayar polis nasabah yang mengarah pada korupsi. PT Jiwasraya dinilai banyak melibatkan banyak pihak, termasuk angkutan publik. Katanya, persoalan fundamental Jiwasraya sudah terjadi 10 tahun lalu. Meski begitu, para manajemen perusahaan tidak mengambil langkah penyelamatan atau perbaikan secara fundamental bagi kinerja perseroan. Laporan keuangan Jiwasraya 2017 dipilih Tarko karena periode tersebut terdapat temuan dari akuntan publik yang menyatakan terdapat kekurangan cadangan teknis sebesar 7 triliun. Sehingga auditor menilai laporan keuangan Jiwasraya yang disusun perusahaan dan diumumkan direksi secara keuntungan senilai 360 miliar tidak tepat. Pernyataan auditor tersebut juga sesuai dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI atau Republik Indonesia. Mengutip juga dari kompas.com, yaitu terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi dari reksadana sebesar 12,16 triliun. Baiklah, cukup sekian saya kulik tentang PT Jiwasraya ini. Masih banyak banget kekurangan. Untuk itu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.